adik-adik, kembali lagi di ibadah online sekolah minggu HKBP Raja Wali. Oke, pada minggu ini ibadah akan ditemani oleh Kakak Ruth, Kakak Ito, Abang Sabam, dan Abang Ruben. Nah, adik-adik kan semua sudah siap untuk mendengarkan dan memuji nama Tuhan. Adik-adik semua sikap berdoa. Kita berdoa, dilipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan beribadah, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami Bapa agar kami siap dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, berkatilah ibadah kami pada minggu ini. Amin. Shalom adik-adik, selamat datang di rumah Tuhan. Nah, seperti biasa Kakak Ito mau tanya kabar adik-adik di rumah. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, apa kabarnya? Good, very good, excellent, oh yeah. Nah, Kakak Ito mau ajak kita semua sama-sama bergembira. Kita bangkit berdiri, kita katakan, aku gembira, aku bersuka. Adik-adik yang di rumah yang Amang Pendeta cintai dan kasihi anak-anak sekolah minggu, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin.
Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi meninggikan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Mang Pendeta persilahkan duduk kembali. Titah yang ditetapkan untuk kita pada minggu hari ini dari titah yang ke-8. Amang Pendeta akan bacakan. Titah ke-8, jangan mencuri. Kita sama-sama mengucapkan dari horong 1 sampai horong 4. 1, 2, 3. Titah ke-8, jangan mencuri. Kita ulangi. 1, 2, 3. Titah ke-8, jangan mencuri. Nah, kalau mencuri itu mengambil yang tidak milik kita, yang tidak hak kita, ya, jangan mencuri. Ya. Di rumah jangan mencuri uang orang tua, uang saudara. Amang Pendeta akan bacakan dalam bahasa Batak. Patit pawaluhon, unakko manakko. Patit pawaluhon, unakko manakko. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kakak itu apa sih tanda-tanda seseorang untuk mengenal Allah? Seorang yang mengenal Allah berarti dia harus mematuhi perintah-perintah Allah, Kakak Ruth. Oh gitu ya kakak itu. Nah adik-adik, seorang yang melakukan perintah Allah dan juga dia mengetahuinya, maka dia layak untuk mendapatkan kerajaan surga. Nah, tetapi kalau adik-adik tidak melakukan perintah Allah, maka sama aja adik-adik adalah pendusta. Kakak Ruth yakin kalian semua pasti melakukan perintah-perintah Allah yang sesuai dengan Alkitab atau firman Tuhan yang kalian baca setiap hari. Oke adik-adik, kita nyanyikan lagu Tanda Seorang Mengenal Allah. Siapapun mengaku mengenal Allah, tetapi dia tidak melakukan perintahnya, dia adalah pendusta, kebenaran tak ada di dalamnya. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Siapapun mengaku mengenal Allah, tetapi dia tidak melakukan
adalah pendusta, kebenaran tak ada di dalamnya. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia melakukan perintah-perintah Allah. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia melakukan perintah-perintah Allah. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, Amang Pendeta undang bangkit berdiri. Kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Adik-adik yang di rumah, Amang Pendeta persilahkan dulu. Ayat bulanan untuk kita pada bulan Agustus ini tertulis dalam Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat 10. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Kita ulangi. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Jadi adik-adik sekalian, ibadah yang diinginkan oleh Tuhan adalah kita menolong, membantu orang-orang di dalam kesusahannya. Tuhan tidak menginginkan kita menindas orang lain, memasang kuk kepada orang lain, tidak memfitnah, tidak menunjuk-nunjuk orang lain. Itu bukanlah buah daripada ibadah. Tapi ibadah yang diinginkan Tuhan adalah kita menjadi terang dan berkat bagi orang lain. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, Kakak Ito mau tanya, adik-adik tahu nggak apa aja sih yang udah Tuhan Yesus lakukan untuk dunia ini?
Nah, kakak itu mau ngasih tahu kalau Tuhan Yesus di dunia ini sudah melakukan banyak hal adik-adik. Yang pertama, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Yang kedua, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengusir roh jahat. Yang keempat, Tuhan Yesus memberi makan banyak orang. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus mampu menyuruh gelombang ataupun angin supaya tenang. Nah, adik-adik, nanti di firman Tuhan minggu ini akan berbicara tentang Tuhan Yesus yang bertanya kepada orang-orang terdekatnya, yaitu murid-muridnya, mengenai siapakah Tuhan Yesus menurut mereka. Nah, kakak Ito mau kasih tahu kalau banyak orang yang bilang Tuhan Yesus itu Yohanes Pembaptis karena dia memberitakan tentang kerajaan sorga. Ada juga yang bilang Tuhan Yesus adalah Elia karena dia mampu membangkitkan orang mati. Ada yang juga bilang Tuhan Yesus adalah Nabi karena Tuhan Yesus mengetahui apa yang akan terjadi. Kakak itu mau bilang Tuhan Yesus lebih dari semua itu adik-adik, karena ada satu hal yang hanya Tuhan Yesus yang dapat melakukannya, yaitu Tuhan Yesus mampu mengampuni dosa manusia adik-adik. Dia adalah Mesias, dia anak Allah yang turun ke bumi untuk menjadi sama manusia, untuk menjadi juru selamat. Nah, kakak itu mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita mau katakan Tuhan Yesus lahir untuk kami, Tuhan Yesus mati untuk kami, Tuhan Yesus bangkit untuk kami. Adik-adik yang di rumah, pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman kita, berdiri dengan sikap sempurna. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang di rumah, Amang Pendeta persilahkan duduk kembali.
Kita masuk ke dalam Warta Sekolah Minggu HKBP Raja Wali. Yang pertama, minggu depan ibadah online akan dipimpin oleh Kakak Evelyn Boru Panjaitan. Nah, yang kedua adalah adik-adik, minggu depan titah akan diambil pada titah ke-9 dan juga ayat bulanan pada Yeremia 58 ayat 9b sampai 10. Yang ketiga, bagi adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini, Kakak Ito dan juga Kakak Ruth mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik semua, panjang umur dan sehat selalu, kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua. Yang terakhir, selamat bagi adik-adik yang sudah memasuki tahun ajaran baru, kiranya adik-adik tetap semangat dalam belajar online di rumah masing-masing ya adik-adik ya. Demikian Warta Sekolah Minggu HKBP Raja Wali. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, selamat hari Minggu semua. Kami dari Guru Sekolah Minggu HKBP Raja Wali, kami ingin menyanyikan sebuah lagu. Kita ingin memberikan pujian kepada Tuhan kita, bahwa Yesus itu sangat baik. Dia memberikan sukacita untuk kita semua. Mari kita nyanyikan lagu Sungai Sukacita. Come on. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, kita sekali lagi kita nyanyikan pujian. Sekali lagi ayo. Wah. Tetap semangat. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tetap ada di dalamku.
adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata. Kakak Ito tunggu sampai semua adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sampai detik ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami tubuh yang lengkap, masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul secara online, untuk memuji, memuliakan, mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami Bapa dalam setiap pekerjaan mereka, usaha mereka. Bapa, Tuhan yang Engkau membuat mereka supaya berhasil, kiranya mereka dapat bertahan Bapa dalam krisis ekonomi pada sekarang ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kesehatan kami Bapa. Tuhan yang jagai terus kami, jauhi kami dari segala virus. Kami patahkan segala virus corona dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menjagai kami, Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami Bapa. Kami sudah memasuki ajaran baru Tuhan, di mana kami sekolah online Bapa. Tuhan berkati kami untuk mau terbiasa Bapa dengan sistem yang baru. Tuhan yang ajar kami supaya kami dapat menjadi anak-anak yang pintar, yang membanggakan orang tua, teman, terlebih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan di gereja kami, mulai dari Amang Pendeta, Amang Inang Dewan, dan juga kakak abang guru. Tuhan yang memberkati setiap seksi juga Bapa. Kiranya kami dapat terus melayani Tuhan di tengah kondisi seperti ini. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi beserta jajarannya Tuhan. Kiranya beliau dapat mengambil keputusan yang tepat, yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami juga mau mohon ampun atas semua dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menjadi anak Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Jagai kami Tuhan, supaya kami mau duduk diam, mau mendengarkan Amang Pendeta kami, agar kami dapat semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar Tuhan yang sempurnakan menjadi sesuatu yang indah di mata-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa, kami katakan amin. Adik-adik, siapa di sini yang ingin lebih mengenal Tuhan Yesus? Coba angkat tangan. Nah, sebelum kita lebih mengenal Tuhan, kita mau menyanyikan lagu firman Tuhan ada di hidupku. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita bangkit berdiri adik-adik. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Buka Alkitab, lalu ku baca. Trek, 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 trek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh.
mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi anak-anak sekalian yang ada di rumah masing-masing. Apakah hari ini kita semua sehat? Ya, puji Tuhan, sehat, sehat, sehat. Yes. Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kebaktian minggu kita hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai ayat 30. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, supaya dibuka Alkitabnya. Markus 8 ayat 27 sampai ayat 30. Amang pendeta akan bacakan, kita mengikuti di rumah masing-masing. Markus 8 ayat 27 sampai 30. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang daripada nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, topik minggu ini adalah Aku Kenal Tuhan. Aku kenal Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, Aku kenal Tuhan. Adik-adik sekalian pasti pernah mendengar kalimat yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita tidak mengenal seseorang, maka rasa sayang kita juga dipengaruhi, ya, dipengaruhi. Nah, demikian juga kalau kita tidak mengenal Yesus dengan benar, maka juga cinta dan kasih kita kepada Yesus akan terpengaruh, adik-adik sekalian, ya. Kalau kita tidak rajin membaca Alkitab, tidak rajin sekolah minggu, tidak rajin berdoa, pengenalan kita akan Yesus akan berkurang, akan sedikit, maka cinta kasih kita juga akan menjadi sedikit kadarnya, adik-adik sekalian. Nah, pada suatu hari dikatakan Tuhan Yesus beserta murid-muridnya sedang berjalan ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Nah, di dalam perjalanan itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah dia menurut orang lain? Siapakah Yesus itu menurut orang lain? Nah, Yesus mau bagaimana orang-orang lain itu setelah dia melakukan mujizat, melakukan tanda-tanda ajaib, bagaimana orang lain itu mengenal dia. Kemudian murid-muridnya berkata dalam nats itu, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Kita tahu siapa Yohanes Pembaptis.
Dialah yang membaptiskan Tuhan Yesus, ya. Mamanya Elizabeth, ya. Dia berkhotbah di padang gurun. Makanannya adalah belalang, ya. Madu, itulah makanannya. Jadi ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Nah, ada juga yang mengatakan Elia. Tahu siapa Elia? Elia itu adalah ketika Yesus berdoa, maka nampaklah wajah Musa dan Elia, yaitu orang-orang dalam perjanjian lama. Elia adalah orang yang disuruh oleh Tuhan untuk melarikan diri, ya, melarikan diri, dan dia dipelihara, dicukupkan oleh burung, ya, burung gagak. Kemudian dia dicukupkan oleh janda di Sarfat, itulah Elia. Dan kemudian ada yang mengatakan salah seorang dari para nabi. Nah, itulah pengenalan orang banyak terhadap Tuhan Yesus. Pengenalan itu terjadi karena mereka kurang mengenal Yesus. Bahkan banyak orang yang menolak Tuhan Yesus pada waktu itu, sehingga mereka hanya mengenal Yesus itu sebatas manusia saja, ya, sebatas manusia yang bisa melakukan mujizat-mujizat dan tanda ajaib. Kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kalau murid-murid bagaimana mengenal Yesus? Kemudian Petrus berkata, engkau adalah Mesias, ya, engkau adalah Mesias. Mesias itu artinya adalah Kristus, artinya adalah yang diurapi. Nah, itu. Jadi Mesias sama dengan Kristus, artinya yang diurapi. Dan jawaban Petrus ini adalah tuntunan Roh Allah, ya, tuntunan Roh Allah. Jadi bukan pintar-pintarnya Petrus, tapi Allah sudah menuntunnya untuk mengaku bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Kristus. Yesus itu adalah orang yang diurapi menjadi juru selamat dunia ini. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu pengakuan Petrus bahwa Mesias, bahwa Kristus adalah Mesias itu tentu sangat mengejutkan banyak orang. Sebab orang-orang Yahudi memiliki pemahaman yang berbeda tentang Mesias. Mereka memahami Mesias itu adalah pribadi yang bisa menyelamatkan mereka, ya, khususnya menyelamatkan secara badaniah, fisik. Bukan seperti Kristus yang mereka lihat tampak begitu lemah dan tidak punya kekuatan apa-apa, bahkan mati di kayu salib untuk menebus umat manusia dari kuasa dosa. Adik-adik sekalian, jadi Kristus itu adalah Mesias. Dia adalah orang yang diurapi, dan hal itu ditunjukkan oleh Yesus melalui tanda-tanda mujizat yang dilakukannya, yang hanya dilakukan oleh Tuhan, yang berasal daripada Tuhan, yaitu Mesias Kristus. Jadi adik-adik sekalian, mari kita menonton YouTube dulu mengenai pengenalan kita tentang Yesus Kristus, bahwa Dia adalah juru selamat, Dia memberikan kepada kita hidup yang kekal. Mari kita sama-sama menontonnya. Rasul Yohanes berkata bahwa tujuan dari Injil ini adalah agar kita percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Saat menulis peristiwa-peristiwa ini, Yohanes mendesak kita untuk percaya kepada Yesus,
yang telah menebus dosa-dosamu dengan kematiannya di kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aku berkata yang sesungguhnya, mereka yang mendengar sabdaku dan percaya pada Dia yang mengutusku akan beroleh hidup kekal. Hidup kekal artinya mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau kirim. Semua ini ditulis agar kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan melalui iman kalian terhadapnya, kalian beroleh hidup. Jadi itu artinya dua. Kita harus sepakat dengan Yesus bahwa kita berdosa terhadap Allah yang suci. Dan kita melakukan kesalahan, walaupun kesalahan itu kelihatannya kecil. Dan kita juga harus percaya pada fakta bahwa Yesus menebus dosa-dosa kita dengan kematiannya di kayu salib yang layak untuk kita dapatkan. Saat Ia melakukannya, saat itu pula lah Allah memberi kita secara gratis hidup yang kekal. Ketika Rasul Thomas dihadapkan pada kenyataan ini, ia hanya bisa berseru, "Tuhanku dan Allahku." Sekarang, jika kalian mau, kalian bisa memperoleh damai bersama Allah yang hidup. Jika kalian membuat penegasan berikut ini, aku menegaskan bahwa aku berdosa terhadap Allah yang sempurna. Aku menegaskan bahwa kematian Yesus di kayu salib menebus dosaku secara utuh. Dan aku percaya pada penebusan dosa-dosaku oleh Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal dan bisa berdiri dengan tegak di hadapan Allah, Tuhanku dan Allahku. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, kita semua sudah menonton YouTube-nya, ya. Jadi anak-anak sekolah minggu HKBP Resort Raja Wali, pertanyaan amang pendeta adalah, sejauh apa adik-adik sekolah minggu mengenal Yesus Tuhan kita itu? Maka jawaban adik-adik sekolah minggu tergantung pada kedekatan atau seberapa dekat kita kepada firman-Nya, seberapa dekat kita mau bersekolah minggu juga, seberapa sering kita berdoa. Dan hal-hal itulah yang membuat kita mengenal Tuhan Yesus semakin baik. Nah, jadi kalau kita mengenal seorang tokoh, ya, contohnya seorang penyanyi yang terkenal, seorang seorang legendaris, tentu karena apa? Mungkin kita tidak ketemu, tapi kita sering menonton tentang dia di TV, membaca dia dari mass media, sehingga kita semakin mengenal. Ya, seperti presiden kita Jokowi. Ya, kita semua belum tentu pernah bertemu, tapi kita lihat di TV, kita baca di koran tentang beliau, sehingga kita mengenal beliau itu baik, ya, bagus dalam memimpin bangsa dan negara kita. Nah, seperti itulah anak-anak sekolah minggu Resort Raja Wali, marilah mengenal Yesus Kristus itu dengan benar. Karena itu, hiduplah di dalam doa. Hiduplah di dalam doa. Rajinlah membaca Alkitab. Hiduplah di dalam kehendak-Nya sesuai dengan firman-Nya. Lakukanlah hukum Tuhan, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Dan yang terakhir, bersaksilah tentang Dia. Dalam nats ini memang ayat 30 dikatakan Yesus melarang mereka dengan keras. Tapi itu adalah dulu. Tapi sekarang anak-anak sekolah minggu harus bersaksi tentang Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat. Bersaksi melalui perkataan dan juga melalui perbuatan kita yang baik. Saksikanlah Tuhan Yesus Kristus, ya.
Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu dikatakan aku kenal Tuhanku. Ya, itulah topik kita. Aku kenal Tuhanku. Ya, aku kenal Tuhanku. Berusahalah mengenal Tuhan dengan membaca firman-Nya, dengan berdoa dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya, kemudian bersaksilah tentang Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, anak-anak sekolah minggu, sahabat-sahabat-Mu. Ya Tuhan, kiranya kami semakin hari semakin mengenal Engkau dan juga memahami firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu yang di rumah masing-masing. Berikan kepada mereka sukacita yang dari surga. Berkati juga semua orang tua kami, opung, dan keluarga kami, semua jemaat-Mu di HKBP Resort Raja Wali ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kesejahteraan. Kami juga berdoa untuk yang sakit di Resort Raja Wali ini. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Secara khusus kami mau berdoa untuk yang kami kasihi, Inang Nyonya Sintua Panjaitan, Boru Tajul yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepadanya. Demikian juga jemaat-Mu yang dirawat di rumah. Kami juga berdoa untuk Inang Nyonya Agus Eanto, Damai Boru Sinambila. Kiranya Tuhan semakin memberikan kesembuhan kepada dia. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang tidak dapat kami sembuhkan satu persatu. Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dengarkanlah doa kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Tuhan Yesus yang dulu melakukan berbagai mukjizat juga sama dengan Tuhan Yesus hari ini yang mampu melakukan berbagai mukjizat adik-adik. Dia sama dan tidak pernah berubah. Kakak Ito mengajak adik-adik bangkit berdiri, kita mau kumpulkan persembahan sambil bernyanyi Kasih Yesus Tak Berubah. Sekalipun bumi bergoyang.
kita dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hiduplah dengan sukacita dan damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, Amang Pendeta mengucapkan selamat hari Minggu, tetap sehat, jaga kesehatan, dan belajar dengan sungguh-sungguh di rumah masing-masing. Shalom.